Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan diskusi berkaitan dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa. Nah, metode pembelajaran untuk orang dewasa sebenarnya secara prinsip sama saja dengan metode pembelajaran untuk mahasiswa, untuk siswa sekolah, dan lain sebagainya. Hanya saja kontekstualisasinya yang berbeda. Nah, ini bisa disesuaikan oleh pengajar maupun tutor maupun trainer sesuai dengan kebutuhan maupun sasaran dari warga belajarnya. Nah, secara umum kita akan belajar 6 metode pembelajaran yang memungkinkan atau tepat digunakan untuk pendekatan atau metode pembelajaran orang dewasa. Yang pertama itu pembelajaran berbasis project atau project based learning. Yang kedua itu pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian yang ketiga pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning. Yang keempat pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Yang kelima pembelajaran berbasis teknologi atau teknologi based learning. Yang terakhir adalah pembelajaran berbasis keterampilan atau skill based learning. Apakah di luar 6 metode ini bisa digunakan untuk pembelajaran orang dewasa? Barangkali bisa juga, tetapi yang saya temukan atau yang saya kaji 6 ini, sehingga nanti secara waktu maupun penjelasan bisa lebih mendalam. Nah, yang selanjutnya ya ini alasan mengapa metode pembelajaran menjadi penting untuk dipelajari. Menurut teman-teman apa? Nah, teman-teman bisa secara mandiri menjawab dalam hati. Apa sih pentingnya mempelajari metode pembelajaran? Nah, secara teoritis, memahami berbagai metode pembelajaran itu membantu fasilitator atau tutor atau pengajar itu untuk memilih pendekatan atau metode mana yang paling efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta. Dengan memilih metode yang tepat, proses pembelajaran dapat menjadi lebih efisien, memungkinkan pemahaman menjadi lebih baik, serta meningkatkan informasi yang diperoleh oleh warga belajar. Sehingga efektivitas pembelajaran yang tinggi akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih produktif dan memastikan bahwa peserta dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Sehingga metode ini menjadi hal yang substansi. Selain konten materi yang akan diajarkan, metode ini kan adalah tools untuk atau alat yang digunakan untuk menyampaikan konten materi kepada pembelajar atau warga belajar. Sehingga ini penting untuk dipelajari supaya tidak selalu segala metode itu eh, digunakan secara konvensional atau dari tutor ke dari fasilitator atau tutor kepada peserta didik dengan cara yang konvensional. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, model pembelajaran ini itu orang dewasa dapat belajar dengan lebih efektif melalui proyek-proyek nyata yang memungkinkan mereka menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks praktis. Jadi eh, konsep pembelajarannya itu orang dewasa terlibat dalam sebuah proyek yang mencakup identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Proyek dapat berupa tugas, penelitian, atau pengembangan produk. Nah, jadi model pembelajaran berbasis proyek ini atau project based learning ini membuat si warga belajar itu mampu untuk mengasah keterampilan secara praktis karena mereka akan dihadapkan pada hal-hal yang nyata, bukan hal-hal teori. Sehingga project based learning ini di akhir nanti si pembelajar atau warga belajar itu diharapkan mampu membuat sebuah luaran atau produk
Sehingga proses pembelajarannya itu bukan teori 1, teori 2, teori 3, tapi project 1, project 2, project 3, sampai terakhir nanti final project. Nah, itu kan mereka belajar sambil melakukan project tertentu. Sehingga selain memiliki keterampilan praktis, yang keduanya menstimulasi pemecahan masalah, dan yang terakhir itu memberikan pengalaman langsung kepada warga belajar sehingga mereka betul-betul merasakan mendevelop sesuatu, menyusun sesuatu dari awal sampai akhir. Nah, contohnya misalkan warga belajar itu belajar mengenai bahasa asing atau bahasa Inggris. Kemudian proyeknya atau tugas yang pertama itu membuat vlog liburan menggunakan bahasa asing yang sedang dipelajari. Misalkan belajar bahasa Inggris, tugasnya atau proyeknya adalah membuat vlog liburan menggunakan bahasa Inggris. Sehingga mau tidak mau mereka akan belajar bahasa Inggris, tetapi produknya bukan hanya belajar pemahaman secara teori, tapi mereka mampu menghasilkan sebuah video blog. Begitu contohnya. Nah, yang selanjutnya yakni pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Metode ini melibatkan pemecahan masalah aktual, memungkinkan orang dewasa untuk mengidentifikasi makna relevan dalam kehidupan mereka. Orang dewasa dihadapkan pada masalah yang memerlukan pemecahan, memotivasi untuk mencari informasi, bekerja sama, dan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Nah, problem based learning ini nanti si fasilitator atau si pengajar itu memberikan sebuah contoh masalah yang ada di lapangan. Nah, nanti permasalahan itu kemudian dikaji di dalam kelas, kemudian di kelas itu dibentuk kelompok-kelompok untuk menyelesaikan masalah yang dibawa oleh fasilitator atau pengajar tadi dari kajian di luar, kemudian diselesaikan di dalam kelas. Kira-kira seperti apa ide atau solusi dari permasalahan yang ada di luar itu dari sudut pandang si warga belajar, sehingga mereka mampu berpikir analitis gitu. Orientasinya adalah menyelesaikan problematika, ya kan? Jadi kemudian yang selanjutnya masalah yang dibawa oleh masalah yang dikaji oleh pengajar atau fasilitator itu adalah masalah yang nyata atau real. Jadi bukan dibuat-buat. Sehingga mereka bisa lebih relate dengan kehidupan si warga belajar. Nah, contohnya misalkan ada video viral mengenai pertolongan pertama pada orang tenggelam gitu. Nah, kemudian nanti video viral itu didiskusikan di kelas. Kok bisa ya sudah pertolongan pertama pada kecelakaan orang yang tenggelam tapi korbannya tidak bisa terselamatkan gitu. Jadi harusnya seperti apa problematika? Nah, permasalahan itu dibawa di kelas, dikaji oleh fasilitator dan warga belajar untuk menyelesaikan sebenarnya gimana sih pertolongan pertama pada orang tenggelam yang benar itu supaya korbannya bisa selamat. Nah, begitu. Jadi ada masalah real di luar, dibawa ke dalam kelas, didiskusikan dan dicari solusinya. Tentu manfaatnya kan warga belajar itu mengalami langsung problematika yang dihadapi di luar, kemudian didiskusikan bersama-sama di dalam kelas. Nah, yang selanjutnya yakni pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning. Collaborative learning ini mengikut sertakan orang dewasa dalam aktivitas pembelajaran bersama seperti diskusi, project untuk mempromosikan pertukaran ide, pandangan, dan pengalaman. Konsepnya orang dewasa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Ini dapat melibatkan diskusi, kelompok proyek, atau pembelajaran kooperatif. Intinya pembelajaran kolaboratif ini adalah pembelajaran yang basisnya adalah diskusi, sehingga fasilitator itu mengkondisikan warga belajar itu untuk belajar tidak diselesaikan dengan individu, tetapi diselesaikan secara bersama-sama. Karena secara umum program-program pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat itu kan masalah yang dihadapi mirip-mirip antara warga belajar satu dengan warga belajar yang lain, sehingga bisa diselesaikan secara bersama-sama dengan sudut pandang yang berbeda gitu.
Keuntungan dari metode pembelajaran ini tentu meningkatkan keterampilan interpersonal, komunikasi, menghargai pendapat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yakni terjadi pertukaran ide, sehingga kadangkala seseorang yang memiliki masalah itu mampu diselesaikan dengan sudut pandang yang berbeda dari ide orang lain. Yang ketiga tentu itu pemahamannya bisa dipahami secara bersama-sama karena ide dan gagasannya kan kerjakan secara bersama-sama. Nah, contohnya trainer atau pelatih memberikan paparan dan kajian masalah kemudian diselesaikan oleh warga belajar secara bersama-sama melalui focus group discussion. Ada masalah nih diselesaikan bersama. Kajiannya seperti apa? Nah, yang selanjutnya yakni pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Itu melibatkan orang dewasa dalam pengalaman langsung dan interaktif, memungkinkan mereka belajar melalui refleksi pada tindakan dan pengalaman pribadi. Nah, konsepnya orang dewasa belajar melalui pengalaman langsung, seperti simulasi dan lain sebagainya. Nah, experiential learning ini gimana keuntungannya? Keuntungannya itu memperkuat pembelajaran melalui pengalaman langsung karena diskusinya ini berasal dari pengalaman dari warga belajar. Dan yang selanjutnya yakni merangsang pemikiran kritis karena ketika materi yang disampaikan oleh tutor atau trainer atau fasilitator itu disampaikan, warga belajar itu membandingkan apa yang disampaikan oleh tutor itu dengan pengalaman pribadi yang mereka alami selama ini gitu. Apakah cocok atau match atau enggak? Kalau enggak match, mereka akan diskusi atau tanya jawab begitu sehingga uh, bisa relate antara materi yang disampaikan tutor dengan pengalaman yang warga belajar rasakan. Nah, contohnya apa nih? Jadi pemateri atau trainer memiliki kajian dan bahan pembelajaran kemudian menjadi bahan diskusi dalam sebuah bentuk bermain peran. Nah, experiential learning ini bisa macam-macam, bisa simulasi, bisa bermain peran, bisa curah menabat dan lain sebagainya. Ini sesuai, yang terpenting adalah kajian yang disampaikan oleh eh, tutor itu sejalan dengan apa yang dialami oleh warga belajar sehingga bisa membandingkan. Makanya inti dari experiential learning ini adalah pengalaman dan nilai-nilai kritis. Karena kan membandingkan, oh yang disampaikan tutor kok begini, yang saya alami kok nggak begini ya gitu. Sehingga akan menimbulkan diskusi. Yang selanjutnya pembelajaran berbasis teknologi. Nah, ini pembelajaran seperti ini adalah pembelajaran yang cukup diminati oleh warga belajar karena secara waktu mereka cukup terbatas, kemudian kegiatan-kegiatan rutinan yang mereka laksanakan kan tentu sudah memiliki jadwal yang pasti ya, sehingga penggunaan teknologi itu dapat mempermudah, atau metode pembelajaran berbasis teknologi itu mempermudah mereka untuk meningkatkan skill mereka atau pemahaman mereka, tetapi tidak mengganggu rutinitas jadwal yang sudah mereka miliki. Nah, ini contohnya ikut pelatihan online, webinar, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah pembelajaran berbasis keterampilan atau skill-based learning. Nah, pembelajaran ini fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat diterapkan langsung dalam konteks pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Nah, konsepnya fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat diterapkan langsung, sehingga keuntungan dari metode pembelajaran ini tentu relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang mereka selama ini tidak tahu menjadi tahu karena akibat dari pembelajaran yang mereka lalui gitu. Sehingga selanjutnya itu eh, memperkuat keterampilan yang sudah mereka miliki, sehingga kalau mereka misalkan pemahaman mengenai akuntansi gitu, ternyata ada kebijakan baru dari pemerintah. Nah, mereka jadi lebih update kan keterampilannya dan menguasai keterampilan tertentu yang digunakan pada saat itu.
Nah, ini saya maksudkan tadi. Jadi warga belajar dengan background akuntansi mengikuti pelatihan akuntansi perusahaan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang baru. Nah, sebelumnya udah punya basic nih, udah punya basic akuntansi, kemudian karena ada kebijakan baru dari pemerintah, kemudian mereka belajar lagi sehingga mampu meningkatkan skill mereka secara lebih oke dan lebih penuh gitu. Dan relate dengan pekerjaan mereka yang menjadi seorang akuntan misalkan. Nah, penggunaan metode pembelajaran ini teman-teman, jadi 6 metode tadi yang sudah saya paparkan itu bukan hitam putih. Maksudnya bukan hitam putih itu kalau pakai project berarti nggak bisa pakai eksperimental dong gitu. Nggak seperti itu. Jadi itu bisa dikombinasikan dan bisa saling mengisi. Sehingga tergantung sasaran dan tujuan pembelajarannya aja atau karakteristik pembelajarannya seperti apa. Nah, jadi kalau mau pembelajarannya pakai experiential learning plus project based learning, bisa saja, boleh saja, sehingga itu bukan hitam putih. Kalau udah digunakan satu, yang lain nggak boleh, nggak. Itu bisa dikombinasi, diramu, dikembangkan, kemudian jadi metode yang unik dan lain sebagainya. Sehingga bukan hitam putih. Ketika satu digunakan, yang lain nggak boleh digunakan. Nggak seperti itu konsepnya. Ini bisa dikombinasi, bisa saling mengisi, bisa saling dikembangkan. Sehingga intinya kan tujuan pembelajarannya tercapai, warga belajarnya jadi lebih memahami kontennya, dan yang terakhir pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan menarik. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Materi metode pembelajaran tadi untuk orang dewasa tadi bisa teman-teman eksplorasi dengan melihat materi-materi lain yang bisa meningkatkan pemahaman teman-teman mengenai metode pembelajaran. Apakah metode pembelajaran untuk anak-anak bisa diterapkan untuk orang dewasa? Barangkali bisa, tapi tentu ada modifikasi tertentu. Gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.